Pun golekan asmonyi putut kinaraya dolanan kegunanipun ayo kanca dipurih lestarinya jantenan rasane apa medeni rasane medeni ku yang kene nembang biasa kaya medeni tegese iki ya kita ndak boleh seperti itu. Sudah sekian lama kita itu dijajah oleh sesuatu yang tidak kita pahami. Enek tembang listrik lingsir wengi jaring nyeluk kuntilanak. Nah, kita itu sudah lama sekali meninggalkan jejak-jejak di mana di situ itu memuat tuntunan luhur. Dan hari ini kita akan mencoba menggali sesuatu yang dianggap mistis karena tidak paham. Nah, salahnya lagi ketidakpahaman ini kemudian ditularkan. Nah, tapi sebelum itu kita sapa dulu Mbah yang ada di rumah. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa sekaligus pendengar, pada kesempatan malam hari ini kita ini Bung Jagong. Iya no. Ngobrol bareng ning Adicara di acara obrolan budaya Angslianget RRI Malang. Tetap di RRI Net tonton yang Anda dengar. Tamu hari ini? Wah. Ya, Mbok diwawancarai tamunya. Saya tadi tuh baru masuk sudah kaget. Nah, kok ono wah, ubur rampe. Nah, mari ngono iki golekan medeni. Nah inilah, Mbah, sampean itu kan ya juga sudah paham bahwa ini warisan dari leluhur. Betul. Kita. Sebenarnya, ya tidak salah juga kalau generasi sekarang itu menganggap ini adalah berhubungan dengan hal-hal yang mistis dan sebagainya, yang gaib dan sebagainya. Soalnya tanpa sadar kita sendiri itu terracuni. Nah, terracuni oleh sesuatu yang sebenarnya ini ahli banget gitu loh. Masuk akal banget. Bukan dari sesuatu yang tidak masuk akal. Mumpung ini. Nah iya. Sudah ada. Ini. Iya. Namanya? Lah ya belum kenalan. Yang jelas. Nah, malam hari ini kita kehadiran pakarnya dolanan. Pakarnya dolanan. Istilahnya ini kita objek pemajuan kebudayaan permainan rakyat. Permainan rakyat. Nah, contoh permainan rakyat itu apa aja, Mbah? Wah, permainan rakyat ki kaya ngene iki wong-wongan sawah ki lek ngarani aku. Jangan sembrono loh. Ini bukan orang-orangan sawah. Lah nyapa? Apa bedanya kalau kita sama-sama mistis? Di sawah untuk tungguk manuk itu ada orang-orangan sawah. Sementara di mal-mal untuk ini pamer pakaian dan sebagainya itu ada orang-orangan tuku. Ku manekin ku. Kan sama. Iya. Nah, cuman bahasanya beda antara orang-orangan tuku dan orang-orangan sawah. Bedanya? Bedanya kalau orang-orangan sawah itu ada di sawah. Iya. Lek orang-orangan toko ada di toko. Ngene mari kan. Nah, kan bener ini langsung pada pakarnya jangan tanya saya dong. Ya, Sugeng Dalu selamat malam. Sugeng Dalu selamat malam. Diperkenalkan dulu Ki. Iya. Ya, betulan. Nama saya di Kota Malang dipanggil Yongki Irawan, tapi kebanyakan hari-hari ini memanggil Mbah Yongki. Oh, Mbah Yongki. Mbah Yongki. Iya. Ya sama-sama Mbah sama-sama. Iya, yang beda kan yang muda saya sendiri. Ini Mbah Demen, ini Mbah Yongki, sementara saya masih muda banget Cak Pentol. Iya. Mbah Yongki lama banget kita ndak jagong ya. Sudah Cak Pentol. Kecuali pada event-event untuk memberikan edukasi kepada anak-anak baik tentang Nyi Putut, tentang dulu itu namanya mosok bambu, mosok pring bambu setan gitu. Ya. Ada namanya itu. Pringedan. Pringedan. Oh, pringe ono ning kene, dane ngadepe rene. Lho ya aku ini cuma menunjukkan aja gitu. Nah,
Ini kan sebelum kita nanti saya juga kepingin tahu kenapa ini kok bisa obah dewe. Iya. Kalau dulu itu kan di bulan purnama, Iya. mainan ini selalu disajikan pada disajikan. bulanan. Awalnya itu cah cilik-cilik enek sing engklek, Iya. enek sing gobak sodor, Iya. enek sing nembang jamuran. Iya. Nah, Ada gagak-gagakan. Gagak-gagakan juga ada. Jamuran juga Iya. ada. Mbak Yongki, ini sebelum kita akan membahas masalah permainan Nyi Budut ini, awal untuk melestarikan permainan tradisional ini. Iya. Keinginan Mbak Yongki awalnya yang melatar belakang. Iya. Karena saya ini terus terang berangkat dari umur 9 tahun itu bergelut di Pencak Dor. Sampai dengan lebih kurang 30 tahun. 30 tahun. Iya. Di sana banyak saya saksikan dan saya memperoleh permainan, teknik-teknik permainan. Dan kebetulan saya sering main di desa. Pada suatu saat di Pencak Dor itu waktu kita bermain, tersajikan permainan ini. Nyai Budut ini. Nah, saya banyak bertanya bagaimana itu bisa melompat-lompat. Bagaimana dia bisa menari. Dan ya itu semacam hari-hari ini yang dipegang oleh generasi muda. Bahwa permainan ini serat dengan mistis. Berhubungan dengan roh. Cari nekak noro. Roh gaib ini bedanya. Bedanya antara Nyi Budut dengan dangdut, Pak. Iya. Nyi Budut. Ada hubungannya dengan roh gaib. Dangdut. Roh mini. Kui rock ya. Wah, apal toh. Apal podo bogangi siapa? Bang, kalau tadi berawal dari Mbak Yongki ikut pencak. Iya. Itu terus melihat ada permainan. Iya. Kalau dulu itu permainan semacam ini mau istilah mendekat atau mau menonton penasaran. Iya. Karena kok iso ya barang mati koyo ngene kok iso goyang dhewe. Iya. Nah, ini. Iya. Bisa ini dijelaskan lebih. Iya. Nah, setelah tahu itu saya mencoba untuk mencari, meneliti. Nah, kebetulan basic saya juga orang tari. Wah. Nah, dari situ akhirnya ada satu sesepuh yang kebetulan saya pegang dengan bercerita bahwa di wilayah kita ini wilayah agraris, banyak sawah dan lain sebagainya. Pada suatu saat simbah ini membuat orang-orangan. Nah, karena kehidupan di desa, ini anak-anak menjadi penasaran. Mbah, lagi nggawe apa? Maka jawab simbah, lagi nggawe memedi sawah. Nah, itu loh. Karena jawabnya itu memedi, hari ini diistilahkan hantu. Nah, memedi sawah itulah yang sampai hari ini berkembang menjadi hantu. Seolah-olah permainan ini akhirnya juga dimitoskan ada hantunya. Yang Nyai Budut. Nah. Tak jauh beda juga Nyun Sewu. Kala itu kan banyak orang kepingin kaya dadaan. Kaya dadaan itu dengan bermain togel. Wah, ini dia. Yes, alhamdulillah. Golek nomor jari ini. Kenapa? Kok alhamdulillah ada hubungannya? Ada. Loh. Emang situ pemain? Loh, dulu. Oh, sekarang sudah insaf. Ya, insaf ning aku titip tok, Bang. Iya. Titip. Itu enggak insaf ya. Insaf tuh kayak aku. Saya sudah tidak. Terus titip juga tidak. Cocok. Sudah enggak apa-apa. Saya kan sekarang bandar. Nah, betul. Iya. Jadi pada saat itu di musim togel gitu, boneka ini ditambahi depannya itu stick, tambahan kayu dan alat tulis. Maka dinamakan jalangkung. Nah, disitulah permainan itu banyak berkembang. Iya. Namun itu tidak banyak orang melihat karena permainan itu biasanya
dipakai di dalam kamar. Gitu. Jadi ruangan tertutup, hanya ada 5 orang lebih kurang, 2 pemain, 1 pawangnya, dan ubur rampenya semacam yang di depan tuh. Ada sesaji-sesaji gitu. Dan di depannya lagi dikasih bandol kunci. Kunci yang tengahnya ada lubangnya. Itu. Nah, secara logika, maka kami akan berbicara. Kalau toh depannya ini diberi alat tulis, maka berat boneka ini ke depan atau ke belakang? Berat boneka ini ke depan atau ke belakang? Ke depan. Tentang ke depan dan ke belakang. Jangan dijawab dulu. Ada itu loh. Oh ini. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Malang. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Kita pasti sudah tidak asing dengan aksara Jawa Hanacaraka. Tapi tahukah Anda, jika ada sebuah kepercayaan masyarakat yang menyatakan bahwa aksara Jawa ini berasal dari sebuah daerah di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk menelusuri sebuah daerah di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang yang dipercaya sebagai bukti sejarah dari mana awal cerita ini bermula. Tersebutlah sebuah dusun terpencil bernama Dusun Keramat yang merupakan bagian dari desa Patok Picis. Dusun ini konon hanya didiami 6 kepala keluarga, hingga sebagian masyarakat juga mengenalnya sebagai Kampung Enem. Terletak 40 km dari pusat kota Malang dan kita harus melewati jalan pegunungan serta hutan pinus untuk menuju ke sebuah situs yang bernama Seco Setuhu. Situs ini merupakan sebuah komplek yang terdiri dari beberapa cungkup, di mana terdapat tempat peristirahatan, tempat penyimpanan benda pusaka, dan 2 makam yang diselimuti kelambu. Uniknya, di nisannya terdapat tulisan dengan aksara Jawa Hanacaraka. 2 makam ini merupakan makam dari Mbah Seco dan Mbah Setuhu yang dipercaya sebagai 2 murid yang saling bunuh demi menjalankan perintah untuk menjemput dan menghantarkan pusaka sang guru Aji Soko. Banyak yang mengatakan jika kebenaran itu selalu bersifat relatif, apalagi kebenaran sejarah, akan ada banyak cerita dan pengaruh yang membumbuinya. Tapi di balik itu semua, satu hal yang bisa kita petik yaitu kepercayaan masyarakat selalu membawa kita pada sebuah catatan, di mana nilai-nilai kebajikan jangan sampai terbutakan oleh ketamakan yang berakhir pada kesengsaraan. Nah, kita balik lagi. Iya, tapi semakin ke hangat. Tapi barangkali ada pemirsa atau pendengar yang belum tahu dengan pokok bahasan kita. Iya. Nah, kita membahas tentang apa ini, Pak? Ini tentang permainan rakyat. Ini istilahnya itu kalau dulu tuh anak-anak dongeng, dolanan, jadi satu. Nah, ini tentang Nyai Putut. Nyai Putut tadi. Nah, terakhir yang kita bicarakan tentang berat. Ke depan atau ke belakang. Geblak atau ke jungle. Gimana ini Pak Yonggi? Jadi kalau secara logika, karena ditambah alat, pasti beratnya adalah ke depan. Maka orang memerintahkan, kalau sudah datang, tunduklah. Kalau sudah datang, tunduklah. Maka karena dihipno otaknya, maka pemain itu akan merasakan
pasti beratnya ada di depan. Dia akan mengimbangi di tangan itu, pasti akan tunduk dan jatuh. Semacam itu. Nah, dari situlah beberapa kali kami praktekkan gitu. Akhirnya, oh ini toh, kuncinya di sini toh. Demikian. Nah, semacam itu termasuk Nyai Putut. Dari orang-orangan sawah, mitos memedi tadi menjadikan dongeng gitu loh. Hati-hati lek dulinan iku memedi loh. Oh iya. Nah, jadi artinya yang bergerak tadi adalah hasil dari kita itu menghipno para pemain tadi. Iya, kalau begini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Mbok dingklu. Iya, mbok pisu ya. Iya. Ayo. Hadi. Datang tak diundang. Iya. Pulang tak diantar. Dia jawab. Ya. Saya tidak buwoh. Nah, ternyata itu hasil dari hipno yang sementara itu diciptakan sebelum atau disugestikan sebelum bermain ya, Mbak. Betul. Sang pawang itulah penghipnonya. Gitu. Jadi dari awal itu terus tentang ubur rampe nih. Ubur rampe itu adalah bagian strategi aja. Strategi. Ya, agar mengunci manusia yang nonton itu agak horor. Apalagi dibantu dengan adanya sinetron-sinetron yang menceritakan tentang kehororannya. Iya. Ini akan menjadi bangsa ini menjadi tambah ngeri gitu loh. Pembodohan yang amat sangat. Nah, gitu. Padahal di dalamnya berisi edukasi ya, Pak? Edukasi begitu. Karena ada ketakutan kalau bangsa ini menjadi lebih baik, cerdas, dan kepekaan intuisinya menjadi bagus, maka mereka akan takut. Dengan diam, manusia Jawa itu bisa melompat jauh ke depan. Begitu ya, melompat jauh ke depan. Dengan kekuatan frekuensinya. Percaya. Percayanya gimana? Kalau orang luar negeri sudah pergi ke bulan, orang Jawa itu sudah pergi ke bintang. Kok bisa? Loh, tinggal ketik spasi tekan bintang. Tekan bintang. Tekan itu maksudnya penek ya. Bukan anjok. Ini harus dibedakan. Bukan nyampe sana. Kan orang Jawa itu dulu. Ini sekarang ini tentang bulan juga. Ini bukti keunggulan dari orang Jawa. Saya nggak ngambil contoh yang jauh-jauh. Mak saya. Orang-orang belahan dunia saya sekarang ini bingung untuk hidup di bulan. Untuk bisa hidup di bulan. Betul. Piye carane? Tetapi mak saya sudah. Mulai saya belum lahir, mak ini sudah. Piye carane hidup dari bulan ke bulan. Bulan-bulan satu aja. Iku sing garai iku karena bapak Eriko tabang. Yang tabung orang ngekei pangan. Yang penting kan ada bulannya. Kembali lagi Mbak. Ini tadi permainan ini. Tadi. Nah, dari kemajuan teknologi, kemajuan gadget untuk anak-anak yang masih muda, untuk membuktikan atau mungkin ini melestarikan ini, supaya tertarik, supaya menarik. Terus pundi? Kami sudah menemukan tekniknya yang bisa kami berikan pada generasi ini. Tanpa kami, mereka harus bisa melakukan ini di luar untuk mengedukasi rekan-rekan yang lain. Nah, selain itu, tahun 2019 permainan ini sudah menjadi bahan skripsi mahasiswa UM jurusan sosiologi. Jurusan sosiologi. Iya. Gitu. Terus ini sedikit boleh zaman saiki bahasane arek-arek ini saya ingin mengkepoin. Mengkepoin. Apa itu? Kepingin roh lho. Kepingin roh. Iya. Bahasa Indonesia ingin tahu tanggapan dari teman-teman mahasiswa yang kala itu menskripsikan. Ini sudahkah bisa memilahkan mana sebenarnya ini ranah sugesti dan ranah mistisnya ini? Iya. Karena dia hampir 4 bulan mengikuti kami. 4 bulan mengikuti kami dan ranahnya semuanya tidak ada mistis.
Nah, tidak ada. Tidak ada mistis. Dan dia sudah membuktikan langsung. Jadi tanpa saya, dia sudah bisa menjadi penghipno. Oh gitu. Iya. Itu ada mantra-mantra khusus enggak untuk hidup? Kalau mantranya hampir sama. Kalau saya bermain di dalam ranah pertunjukan, pasti harus ada ubo rampine cek sodok serem gitu. Cek sangkakno sodok sakti titi lah. Ompomane prejengannya wis koyok dukun. Dulu Kang. Iya. Dulu saya pernah seperti itu. Pernah. Ya bisa. Ning sak joge kena 6 bulan kok. Nek pasal kok. Penipuan. Gendam. Oh, gendam. Terus? Lah, kayak unsur mistis, unsur magic. Nah, ini tadi dibilangin Mbah Yongki itu dari koyok-koyok teko pakaiane, ubo rampine. Nah, ini untuk tanggapan untuk generasi muda ini gimana, Mbah? Iya, saya hanya selalu mengatakan mau cerdas, pandai, atau mau bodoh. Kalau mau cerdas dan pandai, mari kita buktikan. Kalau kalian tidak berani membuktikan, berarti ya sudah. Selesai, kalian akan belajar lagi nanti permainan ini dengan dunia barat. Karena mereka sudah mempermainkan ini dengan gaya-gaya dunia barat. Antara lain ilmu telekinetik. Bagaimana bermain dengan sesuatu barang tanpa menyentuh barang itu. Nah, kita masih ngomong ngerogo sukmo terus. Gitu. Semacam itu. Nah, hal ini bagaimana? Karena kita dilahirkan sama sebagai anak manusia. Betul. Nah, makannya juga banyakkan nasi. Namun yang kadangkala tidak pernah dicerdaskan bahwa setiap manusia punya medan listrik. Bagaimana membangun medan listrik itu? Nah ini kalau berkaitan dengan medan listrik. Iya. Nah ini kalau itu kan ada ukuran voltasenya. Lah. Iya. Ini untuk sampai hari ini, Bandemin itu voltasenya ini. Ya karena medan listrik tadi, ya tinggal AC apa DC kan gitu. Anu Mbah. Ini kembali lagi biasanya permainan-permainan tradisional semacam ini kalau dulu ngambil malam hari atau tepatnya di bulan purnama. Iya. Padang bulan. Apa itu ini dimainkan siang hari atau mungkin apa itu bisa? Hari ini kami tanpa batasan waktu. Tanpa batasan waktu. Tanpa batasan waktu dan tidak harus memakai ubo rampe yang namanya sesaji. Iya. Gitu. Jadi namanya permainan, bagaimana kita mencoba untuk menggembirakan hati bocah. Karena yang namanya permainan jelas bocah. Betul. Itu. Iya. Nah, inilah sesuatu yang harus kami kembalikan secara teknik. Sehingga mereka bisa memberikan ini kembali kepada dunia anak, baik di kampung, di desa, ini bisa menjadi permainan kembali. Begitu ya. Ini mungkin sedikit keluar dari ranah mistis ya. Ini saya pernah diceritain Mbah Buyut bahwa permainan ini kenapa kok dilakukan di tanah lapang. Ini satu. Yang kedua, kenapa dilakukan pada saat bulan purnama. Kemudian juga harus mengumpulkan banyak orang. Bahwa salah satu tujuannya di sini adalah untuk kita bertular ilmu. Ini dulunya. Terus kemudian membangun hubungan ini. Silaturahmi. Hubungan sosial. Betul. Nah, berarti kan kalau sekarang kita itu sudah sibuk sama setan kotak masing-masing. Nah, ini. Nah, kadang-kadang anjane tonggo jejer arek lungguh jejer aja nggak omong-omongan tapi sibuk karo HP ini dewe. Betul. Nah, aja ora bocah tok sing tuwek barang ini kadang-kadang juga ketika sibuk dengan apa yang disediakan di sini, wong loro ya ora omong-omongan. Malah misu-misu kadang mangkel ku misu HP ini dijak omong enggak aneh. Nah, ini kan perlu dikembalikan. Betul. Yang seperti itu, Mbak. Betul sekali. Nah, mindset. Nah,
mengubah mindset itu gimana sampai? Iya. Saya kira nanti akan kita praktekkan. Nah, ini akan kita praktekkan. Didelok jemblek. Berarti nanti ada prakteknya. Ada prakteknya. Nah, yuk kita persiapkan. Sambil dipersiapkan, yuk kita persiapkan yang satu ini. Nah, ini. Nah, jangan kemana-mana. Tetap di obrolan budaya RRI Net. Tahukah kamu, meski sederhana, sebuah kebaikan dapat membuat hidupmu lebih bahagia. Kamu percaya? Isilah hari-harimu dengan sebuah kebaikan. Meskipun itu hanya sedikit. Berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun membuat hidup ini akan lebih berarti. Yuk! Masih bersama kami di acara obrolan budaya Angslianget RRI Malang. Kang, ya. Ada anak muda-muda ini. Ini saya datangkan. Saya undang semuanya. Ini prakteknya ini. Loh, ya sebenarnya bukan untuk mereka, karena untuk rasa penasaran saya sendiri. Yang perlu kita ketahui, apakah mereka pernah bermain semacam ini? Mbak ditanyakan. Ini pernah bermain Nyai Putut? Belum. Pakai suara. Ya. Masih bermain, masih pernah atau sudah pernah bermain Nyai Putut? Koyok dangdut. Belum. Kira-kira apa yang pernah didengar oleh mereka tentang ini permainan ini? Salah satu mungkin perwakilan, Mbak. Apa yang pernah atau Anda kenal dengan permainan ini? Monggo, siapa? Dongeng di masyarakat. Yang sudah berkembang di lingkungan mulai. Mungkin namanya dulu. Ya udah. Nama saya Lutfi, biasa dipanggil Ganes. Mungkin kalau yang pengertian tersebar di masyarakat, kalau Jailangkung ini suatu media untuk mendatangkan roh, mungkin untuk menjawab suatu tujuan yang telah ditentukan oleh seorang pelaku. Oh ya, misalkan ada yang tanya, biar mati ini kena opo? Ya. Terus jawab di situ nulis. Gak nulis. Mati kok ditakok. Terus gak nulis. Kenapa? Ternyata baterainya drop. Ya. Kayak ini. Sing teko buta huruf. Iya, pernah dengar tentang permainan ini enggak minimal? Saya Julia Suryani, asal dari Riau. Iya, boleh lihat kamera, Mbak. Nah, yang sana. Jadi kalau dengar pernah sih kayak cerita-cerita, tapi lebih ke mistis. Lebih ke mistisnya ya. Apalagi kan karena dari film-film yang angkat kisah tentang Jailangkung, jadi tertanam di pikiran itu kalau tentang permainan Jailangkung itu pasti ke hal yang horor. Yang horor gitu. Sebelahnya apa yang kalian ketahui? Aslinya mana, namanya siapa? Bisa lihat kamera sana? Nah. Nama saya Sarah dari Malang. Kalau mendengar tentang Jailangkung ini biasanya yang terlintas itu kayak horor, mistis, atau hantu-hantu mendatangkan kayak roh-roh. Sama berarti ya? Yang lain mungkin sama? Sama, ya Oke. Sekarang kita buktikan sisi realistisnya bersama sang pakar. Jadi perlu diketahui oleh pemirsa, antara lain itu kemistisan. Karena genta itu menimbulkan frekuensi. Ya. Nah, ini bukan Jailangkung, ini Nyai Putut. Bedanya kalau Jailangkung, ini harus saya tambah alat kayu untuk ada kapur atau ballpointnya sehingga dia bisa menulis. Tetapi Nyai Putut ini hanya bisa menari. Menari kalah bermain dengan Anda. Kita buktikan hari ini agar kalian bisa tercerahkan, dan nantinya ini saya minta kalian kembalikan ke dunia bocah.
Kalian lah yang harus jadi pawang, bukan saya lagi. Ya, ayo berdiri. Nah, nggih. Pemirsa juga pendengar yang ada di rumah, kali ini kita akan sedang mencoba untuk membuktikan apakah ini ranahnya mistis atau ini memang benar-benar sesuatu yang masuk akal banget. Iya. Nah, nih, monggo silakan Mbak Yongki. Untuk pemirsa, kami harapkan juga mendengarkan instruksi saya, Nah, yes. sehingga mereka juga bisa mencoba, walau tanpa saya. Iya. Nah, ini untuk pemirsa juga pendengar yang ada di rumah bisa mendengarkan dan mengikuti instruksi dari Mbah Yongki agar jenengan juga bisa bermain ini di rumah. Iya, karena ini dari tempat sampah atau bambu, maka kita kasih kain agar nggak kebeler kalau orang Jawa bilang. Iya, kalau dulu kurungan gitu ya. Iya. Nah. Dipegang tangan dua, arahnya tangan dua. Iya. Jangan terlalu lebar, agak mendekat. Oke. Luruskan tangan. Tangan diluruskan, kedua jempol mata kaki bertemu. Kedua jempol mata kaki bertemu. Siap. Posisi kaki siap. Jangan terbuka. Nah, jempol dan mata kaki sudah. Ketemu. Kebutuhan otak adalah oksigen. Ambil nafas yang panjang, dibawa ke otak. Dikeluarkan pelan-pelan, salurkan perasaan tangan Anda. Diulang lagi, ambil nafas yang panjang, dibawa ke otak. Keluarkan nafas, salurkan ke arah tangan. Untuk mempercepat konsentrasi, pejamkan mata. Rasakan bahasa tubuh Anda. Rasakan bahasa tubuh Anda. Ikutin bahasa tubuh Anda. Ikut saja perasaan pada tubuh Anda. Iya. Perlahan tetapi pasti. Ikutin itu. Ikutin itu. Nah, ini Cak Pentol biasanya bisa dibawakan dengan mantra-mantra atau kidung-kidung. Yai bodoh. Bismillah suluk porowoko. Ikutin terus. Ya itu. Ya itu. Ikutin. Lebih bahagia lagi. Perasaan Anda lebih difokuskan lagi. Dolanan terus. Ikutin itu. Lebih baik lagi perasaan Anda. Lebih kuat lagi perasaan Anda. Ojo siro. Terus. Salah lebih kuat lagi. Lebih kuat perasaan Anda. Lebih happy lagi. Terus. Ikutin lagi lebih bagus. Lebih. Rasakan tangan Anda. Iya. Terus lebih bagus lagi. Terus lebih kuat perasaannya. Terus iya. Ikutin kemauan tangan. Ikutin kemauan tangan sekarang. Ikutin kemauan tangan. Rasakan tangannya. Tangan. Terus ikutin kemauan tangan. Terus jangan dikekang. Jangan dikekang. Terus ikutin dengan baik. Terus rasakan. Iya. Badan Anda seperti mengayun. Badan Anda terasa lebih rileks. Ikutin aja itu tangannya. Nah ini untuk pendengar yang ada di rumah. Ini kita gambarkan. Mereka sedang mengikuti gerakan. Seolah-olah mereka sedang mengikuti gerakan Sang Nyai Budut. Iya. Padahal sejatinya Nyai Budut yang mengikuti mereka. Terus ikutin. Dan ini biasanya kita coba untuk dengan gending-gending kecil. Nah, ya. Ya, kita jogetkan sekarang. Coba dirasakan. Iya. Iya. Terus lebih kuat. Lebih kuat. Lebih kuat getarannya. Lebih dipekakan. Terus. Tak Nyai Budut datang. Terus. Tambah lama tambah berat.
tambah lama tambah kuat, tambah lama tambah keras. Terus, ya. Terus biarkan dia menari. Biarkan dia menari. Terus biarkan dia menari. Ikutin aja. Terus biarin. Ya. Terus. Ya. Terus kuat. Ding tak ding ding tang ding dar tak ding dang ding dang dar tak ding dang dar tak dang ya sudah tak ding dang dar tak ding dang dar tak ding dang dar tak ding dang tak ding dar tak ding dang ding dang dar tak ding ding dar. Stop. Tung jelang. Ya, lepaskan kedua tangan. Buka mata. Nah, buka matanya. Nah, sekarang biar duduk ngadep sana nih. Saya pengen tahu pengen tahu sensasinya. Nih, silakan duduk dulu. Ya, nih. Nah, monggo di sini di atas saja. Nah, ngadep sana. Wah, ada yang mulai jatuh hati sama Nyi Putut. Dari namanya siapa tadi? Julia. Nah, sekarang kamu ceritakan sensasinya kepada pendengar dan pemirsa yang ada di rumah. Sensasi yang saya rasakan, saya merasa berat. Berat? Iya, berat dan jadi kayak berasa. Yang dirasakan kamu mengikuti boneka, ada keterbalikan. Mas Ganes? Yang saya rasakan itu kayak lupa saya ada di mana, terus kayak posisi ada di awang-awang. Di awang-awang. Terus serasa juga nggak bawa apa-apa, nggak ada beban. Kayak baju pun kayak nggak pakai ya? Oke. Sebelahnya Mas siapa namanya? Saya Agus. Agus itu ya. Setelah saya mencoba konsentrasi, lama-lama saya merasa tangan saya agak berat. Dan tiba-tiba seperti bergerak, mengikuti langkah dari Ibu Tuti. Yang sebelahnya dikenalkan juga namanya? Nama saya Eka. Ya, seperti ada yang menggerakkan, Pak. Seperti ada yang menggerakkan. Aslinya mana kamu? Kalimantan. Iya. Mas Eka, dikasihkan sebelahnya. Nama saya Sarah. Iya. Rasanya tuh kayak mimpi, kayak gerak-gerak sendiri. Kayak mimpi. Ya. Kayak gerak-gerak sendiri. Gerak-gerak sendiri gitu. Baik, terima kasih banyak Mas dan Mbak. Mungkin bisa kembali ke tempatnya untuk beristirahat sejenak. Monggo, silakan. Kita berikan plus. Ya. Terima kasih. Nih, berarti yang disampaikan juga kadang-kadang kita memaksa kita untuk membenarkan ada ranah mistis ya. Iya. Apakah memang itu logis atau mistis? Kalau mistis bagaimana? Kalau logisnya juga bagaimana? Ini kita akan menemukan jawabannya. Betul. Setelah pesan-pesan berikut ini. Apa itu sampah? Sampah adalah material sisa yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu industri maupun rumah tangga. Di Indonesia, umumnya memiliki dua jenis sampah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat membusuk dan terurai sehingga bisa diolah menjadi kompos, seperti sisa makanan, daun kering, sayuran, maupun kulit buah. Sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat terurai, seperti botol plastik, kertas, kaleng bekas, maupun styrofoam. Namun, beberapa masyarakat Indonesia
masih sering membuang sampah sembarangan. Apa akibatnya? Karena adanya penyumbatan aliran air oleh sampah, hal ini menyebabkan terjadinya banjir. Bahkan pencemaran lingkungan hingga menyebabkan penyakit diare maupun tifus. Bagaimana cara mengatasinya? Pertama, ubah pola pikir bahwa sampah kita adalah tanggung jawab kita. Kedua, menerapkan prinsip 4R. Apa itu 4R? Kembali di malam hari ini di acara obrolan budaya RRI Malang. Ini tadi sudah dipraktekkan. Sing rasa penasaran kayak sampean iki mau. Iya. Nah, saya ini cukup penasaran. Padahal ini kalau tak pegang sendiri juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Mbak. Tapi kok itu tadi ketika dimainkan oleh beberapa anak, kok tiba-tiba kalau tadi yang diberikan wawasan yang diberikan Mbak Yongki adalah ini yang mengikuti naluri mereka. Tapi ini ada keterbalikan kayak mereka yang mengikuti Nyai Putut. Ini iya Mbak, saya ini penasaran banget ini. Iya. Itulah gunanya kita mencoba bagaimana membuat kecerdasan intuisi otak manusia ini dan insting manusia. Karena tanpa pemain mereka ya tidak akan bergerak gitu. Nah kalau dia bisa bergerak tanpa pemain, baru mistis. Oh iya. Ya kan? Tetapi karena ada yang diajak bermain, ada yang mengajak bermain, tentunya manusianya itulah yang punya energi. Wah ini loh, ini baru plongnya ya. Ini kalau mistis, misalkan mistis, berarti ini begini loh tak. Ini bergerak ya, melompat sendiri, terus menari sendiri. Terus sekarang ini ya tetap diam, tetapi berarti kan yang menghidupkan, yang menggerakkan adalah yang hidup itu yang sendiri. Yang hidup itu sendiri, yang ini bermain. Butuh kecerdasan banget. Betul. Nah ini podo karo si Jai Langkung itu tadi. Iya. Loh kok kabeh sing diceluk iki iso nulis. Lah sing buta huruf piye? Iya lah. Mek oret. Nah ternyata tadi ada beberapa yang menggiring mindset anak-anak. Apa yang disampaikan oleh Mbak Yongki tadi. Masuk pada ini, kemudian rasakan dan sebagainya. Pada saat itu Mbak Yongki ini sedang kalau bahasanya sekarang itu menghipnotis mereka. Menghipnoterapi. Mensuggest mereka. Nah, inilah yang saya harapkan kita sebagai pawangnya melihat mereka. Kadangkala ada emosional yang tidak terkendali. Begitu. Nah, itu perlu diterapi. Ada yang betul-betul fokus. Maka dia bisa menjadi penyembuh. Lewat energi dia. Begitu. Nah, hal inilah bini sepuh dahulu tidak berbicara, ayo tak ajari kebatinan. Tetapi permainan ini sudah batin, rasa. Begitu. Nah, sehingga dulinani rasa itu di sini. Bagaimana dia mempergunakan kekuatan rasanya. Karena di dimensi tari ada wirokso, wirogo, wiromo, semacam itu. Nah, demi situlah kita akan bermain dimensi spiritual yang namanya frekuensi. Artinya yang terjadi tadi adalah penyelesaian frekuensi dengan satu titik fokus. Betul sekali. Si Nyai Putut ini. Betul sekali. Nah, apalagi di ubur ambek gini damar kambangi murup itu rasanya tambah girik gitu. Mbah. Saya dengar-dengar ternyata medianya tidak hanya boneka. Betul. Dari bambu juga bisa. Bisa. Nah, sekarang kira-kira mumpung anak-anak ini masih ada, adik-adik kita tuh masih ada sekaligus. Kita coba. Betul. Biar tidak terpengaruh apa yang ada di televisi dan sebagainya itu. Ya.
Monggo. Mana tadi Ayo. bambu? 5 anak lagi maju ke depan. Iya, tetap tadi ya. Monggo. Oke. Mas Ganes. Terus. Ayo. Agak cepat yang dikit. mau bermain yo, karena waktu kita juga terbatas. Kalau tadi melingkar, sekarang berderet menghadap ke sana semua. 5 anak ke kamera. Ayo, ya, Mbak. Maju. Yang ingin merasakan, ayo. Oke. Monggo. Ayo. Agak mundur dikit. Oke. Ayo. Yo. Berarti gini. Begini kamu di tengah. Yang besar ini tolong ditaruh di pinggir. Yang besar di pinggir. Ya. Oh, itu besar. Oke. Nah, ini. Yuk. Sini 1, situ 1. Oke. Saya biasanya memegang di depan, Pak. Iya. Hari ini saya pegang di belakang saja. Tekniknya sama. Iya. Tekniknya sama. 2 jempol mata kaki bertemu dengan 2 jempol mata kaki. Bambu oleh pawang harus dipegang dahulu. Jangan sampai kita masih kasih instruksi, dia udah jalan. Yang harus dijaga kalau main bambu gila adalah sebelah belakang. Kalau dia jatuh ke belakang, yang paling berbahaya adalah otak kecil. Oh iya. Maka yang harus dijaga otak belakang. Tapi kalau dia jatuh ke depan, biarkan saja. Ya, karena paling babras. Iya, biar arek lanang lek gak babras tuh arek lanang. Atau dalam bahasa saya itu kejelungup. Iya. Nah, tangan rapat sekali, oke. Pejamkan mata. Oke. Rasakan bahasa tubuh Anda. Ikutin bahasa tubuh Anda. Ini lebih cepat, Pak. Ini lebih cepat. Ini lebih cepat. Nah, ini lebih cepat. Dan harusnya ini memang tanah lapang. Harusnya tanah lapang. Bisa berputar-putar. Iya. Nah, ikutin aja. Ikutin aja. Ikut. Pegang yang terus. Ikut. Stop. Harus dijaga dulu. Lepaskan kedua tangan, buka mata. Iya. Itu tekniknya. Ini, jadi, Mbah, misalkan ini anak-anak tetap bermain. Kemudian yang mengendalikan bandemen gitu kira-kira hari ini bisa. Coba, Mbah. Coba, bandemen, monggo. Kan sudah tahu tekniknya kan tadi. Teorinya, monggo. Ayo. Jangan bermain. Apa yang harus kita kerjakan? Kakinya, bandemen. Kakinya. Kedua jempol mata kaki dan ya. Ini dipegang tangan 2, Mbak Nemin. Sebelah sini 1. Iya. Anda akan merasakan itu. Oke. Perintah yang kedua, pejamkan mata. Aku tak menjamno mata dhisik. Umi. Ditongani. Ayo Lip, pejamno mata. Nah, konsentrasi. Nah, mantrane tak wocone, Kang. Iya, dilepas. Cul. Ke depan. Dong ini loh. Loh. Satu. Hopla. Oh, bisa. Bandemin juga sakti. Lepaskan kedua tangan. Buka mata. Iya. Ini yang benar-benar lepas. Pak Andri barangkali pengen mencoba mengendalikan, ternyata juga bisa. Sudah selesai. Nah, iya. Jadi semacam itu tekniknya. Gitu. Dikasihkan mic-nya. Pengalamannya sama dengan yang tadi apa enggak? Mulai dari yang ujung, yang kotak-kotak. Rasanya agak berbeda. Berbedanya dari sisi mana? Dari rasa. Lebih kecepat. Kayak ngilang. Tapi kamu tetap merasakan bahwa yang hidup bambunya. Yang bergerak, ya? Oke. Sebelahnya? Kok saya merasakan perbedaannya kalau ini lebih terombang-ambing. Tapi tetap yang mempengaruhi bambunya. Kalau tadi bonekanya, sekarang bambunya. Oke. Sebelahnya lagi? Kalau menurut saya, yang ini lebih cepat. Dan juga lebih berat, Pak. Lebih berat, iya. Jangan lihat saya, kalau ngomong lihat kamera. Nih, yang cantik. Sama kayak
Gerak itu agak cepat. Nah, ya Mas. Iya sama, geraknya cepat, tapi saya ngerasa berat di situ sampai gak bisa kontrol badan saya. Nah, artinya pada titik tertentu sampeanku tetap kalau ini tadi dikendalikan bambunya, kalau tadi dikendalikan bonekanya sama ya? Sama tapi beda. Kalau ini masih ngerasa nginjak tanah. Oh ya, oke. Terima kasih Mas-mas, Mbak-mbak sudah. Pertanyaannya Cak Pentol. Oke. Sadarkah kalau kalian bermain? Sadar enggak? Dengar nggak instruksi-instruksi yang kita berikan? Pada awal masih dengar masih bisa, tapi ketika udah bermain kayak terbawa perasaan Anda. Oke. Ya sudah terwakili. Terima kasih banyak teman-teman. Monggo Mbak Yongki silakan duduk. Nah, ternyata Mbah Demin ini juga sakti. Aku iso. Iku mang aku moco Kang. Moco apa itu tadi? Ya moco saisoku. Moco nih sekoraun. Oke. Nah, kita tidak terasa sudah di penghujung acara. Betul ya. Mungkin Mbak Yongki bisa menyampaikan kesimpulannya. Nah, juga menjawab pertanyaan saya. Ternyata ini logis banget. Dan kok bisa begitu tuh? Yang mempengaruhi mereka itu apa? Monggo, Mbak. Iya. Jadi kalau dalam sekolah itu ilmu fisika. Ya. Tetapi di dalam bahasa yang lain kejiwaan, ini bisa sosiolog, ya. Sosiolog. Ya, dan psikolog gitu. Ini permainan kejiwaan begitu. Nah, jangan kaget kalau ada yang namanya semacam dupa dan lain sebagainya. Iya. Kalau itu dibakar. Karena bukan karena dupanya, yang dibutuhkan tuh asapnya. Karena begitu asap dimainkan, didekatkan kepada pemain, maka mata akan menjadi pedih. Yang kedua, kenafas akan sesak. Maka dia akan berusaha menghindar. Salah satu berusaha menghindar, maka yang lain akan terjadi gerakan tarik-menarik. Semacam itu. Oh, ya berarti kan dari masing-masing dari 5 anak tadi ada keinginan berbeda sehingga saling mempengaruhi. Iya. Mbah, tadi itu kan ada instruksi bahwa yang besar di pinggir. Iya. Nah, ini kenapa kok begitu, Mbah? Iya. Karena daya tahan yang besar di pinggir ini untuk menjaga. Kalau yang besar taruh di tengah, nanti kebanting yang di pinggir. Oh, gitu nih. Berarti lebih pada ke safety, keamanan ya, Mbak. Betul. Ini kalau dimainkan sendiri orang satu gitu, nggak bisa ya, Mbak? Ya bisa kalau menjadi art performance. Artinya di situ ada kesamaan, kemudian dan secara tidak langsung kita diajarkan untuk satu bersosialisasi. Betul. Bahwa kita tidak bisa segala sesuatu, tidak bisa sendiri. Nah, mengajarkan kembali dengan berbagai perasaan yang ada ini menggambarkan kebinekaan. Iya, betul, kegotong royongan. Nah, ini pendidikan banget Dan ada satu permainan yang kadang-kala masa kecil itu sering kali dipakai yang namanya cublek suwang. Cublak suwang itu gelender. Iya. Mambu ketundung gudel. Iya. Terus ini lo Del. Loh kok iso ngene? Oke, Mbah Demin, Mbak Yongki, terima kasih banyak. Sama-sama. Malam hari ini sudah banyak ya, walaupun semuanya itu disiratkan lewat sebuah permainan. Sesuatu yang tersurat bisa tersirat melalui apa yang disampaikan tadi. Semoga menjadi pemahaman kita bahwa sebenarnya sesuatu yang kita anggap mistis, nah kita anggap gaib, mungkin memanggil roh dan sebagainya, ya mungkin pada sisi tertentu memang ada. Iya. Dan itu untuk kepentingan pribadi dan pengalaman pribadi. Tapi kalau yang ini tadi karena memang sifatnya itu adalah dolanan dan dipraktekkan ketika bulan purnama, ini adalah dolanan yang di dalamnya berisi pendidikan. Betul. Mbak Yongki, terima kasih banyak atas kehadirannya. Itu, karena saya yang buka, sekarang kamu yang tutup. Hanya titip pesan, jangan lupa bahwa ini pun sudah ada tulisan tentang Nyai Putut. Kalau ada orang yang nantinya ingin tahu lebih jauh, monggo. Ini untuk mendapatkan ini di mana ini, Mbak? Bisa
lewat RRI boleh. Oke. Ya, jadi untuk pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, untuk belajar tentang Nyai Putut dan sejenisnya, ini penjenengan semuanya bisa mendapatkan buku karya Mbah Yongki Irawan, baik melalui penjenengan pribadi atau via LPU RRI Malang. Oke, akhirnya saya Mbah Demin Sobolepen. Saya Cak Penrol. Terima kasih atas perhatian Anda juga pendengar setia di Radio RRI. Kami bertiga mengucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.